Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto Wibowo. Shalom. Mari saya ingin mengajak kita semua membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Situasi kondisi begini banyak istilah baru. Ada istilah namanya social distancing, ada di karantina, tapi juga tidak sedikit kita mendengar istilah isolasi diri. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saudara tahu, kalau kita boleh mengisolasi diri, kita boleh ada di rumah, Tuhan ingin sebetulnya supaya kita lebih punya banyak waktu untuk bersekutu. Dengan siapa? Dengan Tuhan kita yang hidup, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Persekutuan kita dengan Tuhan membuat jerih payah saudara saya tidak sia-sia. Persekutuan artinya relasi. Inilah saatnya kita untuk menyediakan waktu untuk berelasi dengan Tuhan, supaya kita tidak lagi memperalat Tuhan. Maaf saya harus berkata demikian. Kenapa memperalat Tuhan? Seringkali alat itu dipakai kalau kita perlu. Seringkali kita mencari Tuhan kalau kita perlu Dia. Tapi hari ini saya ingin memberitakan kepada saudara, kuasa kebangkitannya. Dia sudah bangkit, Dia hidup, dan Dia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Maka kita berelasilah dengan Dia, bersekutulah dengan Dia, supaya jerih payah saudara dan saya tidak menjadi sia-sia. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Dia. Berfokuslah akan Dia, pandanglah akan Dia, dan jadikan Dia Tuhan di dalam hidupmu, bukan menjadi alat yang kita akan gunakan kalau kita perlu. So, saudara yang kasih Tuhan, bersyukur akan semuanya itu. Dia hidup. Dalam iman Kristiani, hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bukan hasil usahamu, bukan kekuatan kita sendiri, bukan karena perbuatan kita, tapi ini adalah inisiatif dari Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah kita mengenal paket, saya katakan paket komplit keselamatan sorgawi. Karena kita hidup dari anugerah Dia. Bagi orang-orang percaya ada paket keselamatan sorgawi yang sebetulnya Tuhan sediakan buat kita semua. Seperti apa paket itu? Yesus dan salib. Rasul Paulus sering menyatakan hal ini. Dalam 1 Korintus 1:18 dikatakan apa? Bagaimana salib itu menjadi kekuatan bagi orang yang diselamatkan. Memang bagi orang yang akan binasa, pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan. Tapi bagi orang yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah, kuasa. Karena Dia sudah menggantikan saudara dan saya. Dia rela mati di kayu salib. Dia menghadap Bapa, Dia menghadap murka Bapa untuk membela saudara dan saya. Dosa-dosa kita diampuni. Dia katakan, it is finished, semuanya sudah selesai.
bukan saja Yesus dan salib, tapi Rasul Paulus sering juga menceritakan bagaimana, mengisahkan bagaimana Yesus dan kebangkitannya. Yesus sudah bangkit, Dia hidup. Ada pengharapan bagi orang yang percaya kepada Dia. Ada hari esok. Hidup saudara dan saya menjadi berarti. Yesus dan kerajaan Allah, itu yang membuat saudara dan saya menjadi warga negara surga selain daripada warga negara Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan, betapa dahsyat kasih-Nya kepada kita. Bukan saja Tuhan menjadikan kita menjadi warga negara kerajaan Allah, karena semua lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesus dan kuasa Allah. Dia punya kuasa di bumi dan di surga. Kuasa diberikan kepada Dia. Dan pada waktunya Yesus akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan, dan Allah di atas segala ilah. Hari ini saya ingin supaya saudara bukan saja menyadari, tapi saudara boleh menikmati, boleh menghayati, menikmati ada kuasa yang khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia sudah bangkit. Haleluya. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus hidup. Kalau di kuburnya isi, kita kosong. Tapi karena kubur kosong, saudara dan saya isi. Apa maksudnya? Begini. Kuburnya kosong berarti Dia hidup. Dan Dia hidup tinggal di dalam hidup orang percaya. Apakah saudara menyadari akan hal itu? Apa saudara menghayati akan hal itu? Bahwa Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh-Nya yang kudus, Dia sudah tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dia hadir dalam hidup saudara dan saya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yang menjadi penting adalah, saya pikir kita harus menguji. Sekali lagi, iman Kristiani tidak ada artinya kalau Yesus tidak bangkit. Semua akan menjadi sia-sia. Tapi kita bersyukur, Yesus sudah bangkit, Dia hidup. Kubur kosong, Dia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Bagaimana supaya Dia tinggal dalam hidup kita? Firman Allah katakan, bertobatlah. Beri dirimu dibaptis di dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Aneh buat saya kalau ada orang mengaku Kristen tapi dia tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Tidak percaya bahwa Kristus sudah hidup. Dan saya mau kasih tahu, Kristus hidup dalam hidup saudara. Yesus hidup dalam hidupmu. Yesus hidup dalam hidupku. Hari ini kita perlu menguji juga, apakah betul kita benar-benar orang Kristen. Firman Tuhan katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin bahwa Kristus tinggal dalam kamu? Jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dalam bahasa sehari-hari berkata begini, uji diri saudara. Apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara benar lulus ujian itu? Atau saudara semakin lama makin merasakan akan kehadiran dan kuasa Kristus dalam hidup saudara? Atau saudara hanya berpura menjadi Kristen? Berpura-pura menjadi Kristen. Just pretending. Sekali lagi, berpura-pura menjadi Kristen. Padahal Allah sudah menolak saudara. Jadi Yesus bangkit, Dia hidup, dan Dia tinggal dalam kehidupan orang percaya. So, saudara dan saya sudah menerima urapan baru. Roh Kudus tinggal, Yesus tinggal di dalam Roh-Nya yang kudus. Urapan baru, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian, kamu semua mengetahuinya. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan begini dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20. Tetapi saudara tidak demikian. Karena Roh Kudus telah datang ke atas saudara, dan saudara mengenal kebenaran. Saudara mengenal kebenaran karena karya Roh Kudus yang menyadarkan kita. Karya Roh Kudus yang menyadarkan saudara. Dan firman-Nya ayat yang ke-27 berkata, tetapi saudara telah menerima Roh Kudus
dan ia hidup di dalam saudara, di dalam hati saudara. Sehingga mengenai kebenaran, saudara tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Ia mengajarkan segala sesuatu kepada saudara, dan ia adalah kebenaran. Itu bukan pendusta. Ia bukan pendusta. Oleh karena itu, seperti telah dikatakannya, saudara harus tetap hidup di dalam Kristus. Luar biasa. Tetap hidup di dalam Kristus. Karena dia hidup dalam hidupmu. Kuasa kebangkitannya boleh saudara rasakan. Karena dia tinggal dalam hidup kita. Memang ini mengenai kuasa kebangkitan. Orang menganggapnya ini hal yang mustahil. Saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih sulit? Dari yang tidak ada menjadi ada, atau dari sesuatu yang terpisah disatukan kembali? Begini maksud saya. Orang lahir dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara dan saya ada dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tapi kalau kematian, terpisahnya antara tubuh dan jiwa. Kalau kelahiran bisa terjadi, Tuhan bisa nyatakan. Dan kalau kebangkitan, apa menjadi tidak mungkin bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Justru kuasa kebangkitan ini menyadarkan kepada kita bahwa dia, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bisa memberikan dan dia mengambil kembali nyawanya. Saudara, menyatukan dari sesuatu yang terpisah tubuh dan jiwa itu lebih mudah daripada menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ahli pikir di Athena, dia berbisik-bisik dan dia berkata, ini si Plater. Apa itu si Plater? Dia bilang kepada Rasul Paulus. Si Plater itu maksudnya orang yang suka berhayal. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus, kabar baik tentang Yesus, dan tentang kebangkitannya. Jadi saudara, mereka menganggap itu hal yang mustahil, hal yang sepertinya berhayal. No. Tuhan penguasa langit dan bumi. Dia bisa menciptakan dari yang ada menjadi, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dia juga bisa menyatukan kembali tubuh yang terpisah dengan jiwa. Saudara, jadi jangan menjadi aneh hal ini. Dan firman Tuhan katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Segala kuasa diberikan kepada dia di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Sehingga di dalam nama Yesus semua akan bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi akan bertekuk lutut. Dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di surga. Jadi sungguh kita punya nama di atas segala nama dan dia tinggal dalam hidupmu. Oleh sebab itu, jangan sembrono. Jangan hidupmu menjadi tidak karu-karuan. Biarlah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Bahkan apa yang kita minta kepada Bapa, dia berikan. Tapi ada syarat. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Yesus, nama di atas segala nama, sudah tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia yang memimpin hidupmu, atau engkau yang menjadikan dia alatmu? Ini menjadi kita renungkan. Biarlah kehidupan Kristus semakin nyata dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kehidupan Kristus semakin nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Bukan kita hanya dikuasai oleh daging. Rasul Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau kita menyadari bahwa Dia punya nama di atas segala nama, saatnya lah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mempercayakan kita ke dalam tangan Tuhan, memfokuskan diri kita kepada Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam hati kita, dalam hidup kita. Bukan kita yang mau hidup ndak karu-karuan. Jangan, apalagi dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Kita harus mengandalkan kepada Dia. Rasul Paulus berkata kepada sidangnya di Roma begini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, kalau Dia memimpin hidupmu, kasih Allah ada di dalam hidup orang percaya. Dan saya mau kasih tahu, Dia mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, karena engkau berharga di mata Tuhan. Dan Dia mau engkau selalu punya pengharapan di dalam Dia. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan. Terima itu. Engkau sudah menerima keselamatan komplit. Engkau sudah menerima paket keselamatan komplit surgawi ini. Terima itu, kasih Allah beserta dengan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Dia menyertai engkau. Saya mengerti situasi kondisi ini dengan virus corona seperti gurita, menggurita. Bukan saja dengan masalah kesehatan, tapi masalah bisnis, ekonomi, semua terpengaruh. Tapi kasih Kristus ada beserta engkau. Allah begitu mengasihi saudara. Mungkin saudara merasa saya sedang berbeban berat. Saya sedang banyak tekanan dalam hidup saya. Saya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan adalah menurut saya manusiawi. Sebagai tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanda seorang yang rendah hati, karena dia menyadari keterbatasannya, maka orang bisa khawatir, bisa takut. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan yang mengasihi saudara lebih besar dari apapun juga. Sebab Dia dapat melakukan yang lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan sekalipun. Allah yang punya nama di atas segala nama, Allah yang lebih besar menguasai hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, dalam Roma 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Saudara dan saya, bukan saja Tuhan itu mengasihi kita, tapi Dia ingin saudara dipenuhi dengan sukacita Kristus. Kebangkitan Kristus memungkinkan saudara menikmati sukacita Kristus. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Sabar di dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Bertekun terus dalam doa. Sabar dan bersukacita. Karena pengharapan yang kita naikkan kepada Tuhan, pengharapan saudara kepada Tuhan yang punya nama di atas segala nama, tidak akan mengecewakanmu. Bukan saja Dia mau saudara penuh dengan sukacita Kristus, tapi Dia mau saudara juga penuh dengan damai sejahtera. Sekali lagi mungkin saudara berkata, aku punya beban berat. Tapi saya mau kasih tahu, tangannya terbuka. Tangannya Yesus terbuka. Dia katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena damai sejahtera yang Yesus berikan tidak sama yang dunia berikan. Berbeda. Oleh sebab itu dia katakan, jangan gentar dan gelisah hatimu. Jangan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, dia akan bertindak. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu berimanlah kepada dia dengan iman yang sederhana. Iman yang penuh penyerahan diri. Iman yang begitu yakin. Jangan ragukan lagi kuasa Tuhan. Jangan meragukan lagi bahwa Tuhan sepertinya engkau kenapa membiarkan aku sendirian. Tidak. Dia mau bela saudara dan saya menghadap amarah daripada Bapa. Murka Bapa. Dia menghadap untuk membela saudara dan saya. Masa urusan dunia dia tidak peduli dengan saudara. Sekali lagi dia tidak membiarkan engkau. Bagian kita adalah percaya sungguh kepada dia. Jadikan dia yang bertakhta dalam hidupmu. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar adalah firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Dan firman Tuhan adalah perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi, firman Tuhan adalah perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Karena firman inilah yang memberikan kekuatan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya yakin dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, volatile, uncertain, complexity, ambigu, tidak jelas, tidak pasti, kompleks masalahnya. Tetapi dia akan memberikan pengetahuan, dia akan memberikan hikmat kepada engkau. Firman Tuhan akan memberikan hikmat. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, berpengharapanlah kepada dia. Pemazmur berkata, pada waktu aku takut, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Pada waktu aku takut, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Aku tidak takut karena Allah beserta dengan kita. So, bagian saudara dan saya, kembangkan terus talenta-talenta yang Tuhan berikan, potensi-potensi yang Tuhan berikan, karunia demi karunia yang Tuhan berikan. Kembangkan itu, optimalkan itu. Optimalkan itu supaya kita saling mengisi. Mungkin ada satu hal saya tahu dan saudara tidak tahu. Tapi banyak hal mungkin saudara tahu, tapi saya tidak tahu. Oleh sebab itu, Tuhan perlengkapi kita dengan karunia yang berbeda-beda supaya saudara dan saya memperlengkapi satu dengan yang lain. Jangan saling ribut perdebatan deh. Jangan saling ribut, saling menyalahkan atau mengatakan aku yang paling benar, engkau yang paling... Tidak. Saatnya kita menyadari bahwa kita terbatas, Tuhan kita tidak terbatas. Dan dia sudah memberikan karunia kepada saudara dan saya. Talenta-talenta kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, gunakan itu semaksimal mungkin. Supaya hidupmu menjadi maksimal. Optimize your potential. Supaya kita mengoptimalkan semua potensi-potensi. Dan hidup kita semakin menjadi maksimal, semakin berguna, dan menjadi manfaat bagi banyak orang. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan katakan, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Lakukanlah dengan giat pekerjaan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dia hadir dalam hidupmu. Dan Rasul Paulus berkata, dengan segala kesanggupanku, sanggupan yang ada padaku, aku layani dia. Layani Tuhan dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi kalau saudara dan saya diberikan kesempatan hari ini masih menikmati kehidupan, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bukan saudara menikmati berkat Tuhan saja, tapi jadilah saluran berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudara, karena Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, kita patut bermegah mempunyai Tuhan yang hidup dan benar. Bahkan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus memungkinkan kita menikmati kuasa dan kasih Tuhan. So, nikmatilah firman Tuhan yang kita sudah dengar dan
teruskan firman ini. Jangan malu untuk memberitakan kabar baik, dan selalu tonjolkan dalam pemberitaanmu ada kabar baik. Yesus yang sudah mati, dia sudah bangkit. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.